Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bareng Sarli dalam program Ada Apa Sih? Ada apa sih? Video Ada Apa Sih kali ini akan Sarli buka dengan satu pertanyaan. Gimana kondisi teman-teman saat ini? Apakah baik-baik aja? Atau teman-teman baru sadar bahwa kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2021? Mungkin banyak rencana yang sudah dirancang tahun 2021 yang belum kesampaian, atau jangan-jangan 90% lebih sudah di checklist. Teman-teman harus kita akui, dalam hitungan hari kita akan masuk ke tahun 2022. Akan kayak gimana ya tahun 2022? Apakah lebih baik dari tahun ini, stuck dan biasa-biasa aja, atau justru lebih buruk? Nah, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di pikiran teman-teman dalam beberapa waktu terakhir ini, selamat, teman-teman berada di video yang tepat. Karena itu adalah apa yang akhir-akhir ini Sarli pikirkan. Dan lewat video ini, Sarli ingin berbagi 5 manifestasi syukur di tahun 2021. Teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, manifestasi itu adalah suatu perwujudan dari perasaan atau pendapat yang bisa jadi itu tidak kelihatan. Artinya setiap kita, khususnya yang menonton video ini nih, bisa jadi memiliki manifestasi yang berbeda-beda dalam melihat semua hal dan kejadian yang terjadi di tahun 2021. Bener nggak? Nah, otomatis bagian yang kita syukuri, yang kita sesali, dan kita evaluasi untuk kita perbaiki di tahun depan nanti juga berbeda-beda toh. Nah, agar kita nggak gampang terpengaruh dan lebih confidence nih menghadapi dan menjalani tahun 2022 nanti, maka yuk kita cek manifestasi syukur kita di tahun 2021 ini. Berikut adalah 5 manifestasi syukur Sarli di tahun 2021 ini. Manifestasi syukur yang pertama adalah Sarli dikelilingi oleh social control dan support system yang baik. Untuk teman-teman yang sudah pernah ikut seminar Sarli, tentu sudah tahu dan familiar dengan istilah social control dan support system. Namun untuk yang belum, izinkan Sarli mendefinisikan sedikit ya. Social control itu adalah orang-orang yang ada di circle pertama kita, yang saat kita udah mulai demotivated, gak semangat, hilang arah, bingung, sedih, kecewa. Intinya saat kondisi mental dan pikiran kita sedang tidak baik-baik saja, maka circle pertama ini yang justru berperan penting untuk mempengaruhi pilihan-pilihan sikap dan tindakan kita. Kalau orang bijak bilang gini kurang lebih teman-teman, kita adalah dengan siapa kita bergaul. Maka kita adalah cerminan dari social control kita. Social control kita optimis, maka kita adalah orang yang selanjutnya yang akan punya mindset optimis. Setidaknya kita ketarik untuk berpikir optimis juga. And then vice versa, saat social control kita toxic, maka kita juga adalah tipikal orang yang seperti itu. Nah, dalam hal ini, teman yang baik atau social control yang baik adalah yang mau mengkritik kita saat kita salah dan mau mengapresiasi kita dengan tidak berlebihan saat kita benar. Kondisi kayak begini terkesan dan terdengar simpel atau sepele sih. Bener ya teman-teman? Tapi sangat berpengaruh untuk kita yang memang dasarnya adalah makhluk sosial yang gak mungkin bisa berdiri sendiri. Untuk teman-teman yang punya social control dan supporting system yang mendukung untuk teman-teman bertumbuh, selamat, teman-teman punya kesempatan untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Manifestasi syukur yang kedua adalah tahun ini Sarli belajar kehilangan, sehingga jauh bisa menghargai apa yang dimiliki. Nah, kehilangan ini kan bisa kita artikan banyak ya teman-teman. Kehilangan orang yang disayang, kehilangan waktu, kehilangan benda yang disukai, kehilangan posisi tertentu yang sudah ada nih di depan mata, kehilangan kesempatan, dan lain-lain. Krisis COVID-19 ini membuat banyak dari kita harus kehilangan. Dan kehilangan di masa krisis ini justru membuat kita, dalam hal ini Sarli khususnya, mampu untuk memunculkan alasan kenapa harus menghargai dan memaksimalkan apa yang dimiliki. Kehilangan di tahun ini membuat Sarli jauh lebih aware atau sadar atas 2 hal penting. Pertama, gak ada yang abadi di dunia ini. Maka bersiap atas apapun yang akan terjadi ke depan jauh lebih baik daripada berharap atas sesuatu yang gak pasti. Apalagi kalau itu di luar kontrol kita. Dan kalau ada yang paling bertanggung jawab atas persiapan di masa depan, maka jawabannya adalah diri kita sendiri. Dan hal penting yang kedua adalah berharap pada manusia bisa jadi dan besar kemungkinannya nih akan berakhir pada kekecewaan. Maka sebaik-baik menggantungkan harapan adalah kepada sang pemilik harapan itu sendiri. Dan berkaitan dengan manifestasi syukur yang ketiga, yaitu Sarli belajar untuk lebih bertanggung jawab atas kesempatan yang dimiliki. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk dipercaya, dan seterusnya.
Teman-teman, dari kecil Sherly sangat dekat dengan istilah olak, yang artinya adalah nyaris. Semuanya serba nyaris. Mau mendapatkan sesuatu atau mencapai sesuatu selalu mendapatkan posisi kedua atau menjadi shadow. Apapun posisinya dan konteksnya. Dulu Sherly berpikir begini, mungkin karena Sherly perempuan kali ya. Mungkin karena Sherly adalah anak desa kali ya. Mungkin karena latar belakang orang tua Sherly yang secara status sosial bisa dibilang biasa-biasa aja kali ya. Dan seterusnya. Terus akhirnya Sherly melakukan pembenaran dengan pikiran-pikiran tadi. Di tahun ini Sherly semakin sadar bahwa nggak ada yang kebetulan dan ujuk-ujuk terjadi di dunia ini. Kesempatan itu ada karena diciptakan, dan kelayakan itu hadir karena diupayakan. Artinya, the center atau pusatnya sebenarnya ada pada diri kita. Benar ya? Tahun ini, Sherly bersyukur dengan semua olak atau kenyarisan yang sudah Sherly lewati, dan siap untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan lagi dengan cara lebih bertanggung jawab atas opportunity yang dimiliki. The more opportunity we have, the more responsibility we have. Manifestasi syukur yang keempat adalah semakin menyadari investasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah investasi kebaikan. Ini sudah bukan lagi tentang siapa yang melakukannya, namun apa yang dilakukannya. Zaman sekarang bukan hanya terbuka dan tentang seberapa besar modalnya, namun bagaimana action dan eksekusi dari ide dan gagasan itu. Dan kabar baiknya adalah justru ini memberi semangat optimisme untuk anak muda Indonesia. Untuk kita semua, untuk mulai bersiap, untuk ambil bagian, dan untuk segera memulai apa yang selama ini kita takutkan. Karena kita merasa inferior atas latar belakang keluarga, atau karena status sosial, latar belakang suku, adat, yang semua itu nggak ada hubungannya dengan investasi kebaikan yang bisa kita ciptakan. Untuk itu, mari segera kita sadari potensi diri, jadi versi terbaik diri, agar kita bisa lebih sama-sama memperluas amplify kebaikan dan kebermanfaatan. Karena kita boleh punya banyak prestasi teman-teman. Menang A, menang B, memiliki A, memiliki B, jabatan A, jabatan B. Namun sejarah mencatat bahwa kebaikan dan pencapaian tertinggi anak manusia adalah saat hadirnya di dunia bisa memberikan impact seluas-luasnya. Mari menjadi investor kebaikan dan kebermanfaatan itu, sesuai dengan kapasitas dan tupoksi kita masing-masing. Karena action speaks louder than just words. Maka ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk segera mengeksekusi satu persatu ide, gagasan, cita-cita kita secara konsisten. Manifestasi syukur yang kelima sekaligus yang paling penting adalah belajar untuk memiliki, menumbuhkan, dan memperkuat empati dan simpati. Sherly belajar dua hal terkait empati dan simpati. Pertama, mulai terbuka pada apa yang tidak Sherly miliki dan mau menerimanya. Serta mengenal apa yang Sherly miliki dan mau memaksimalkannya. Dan yang kedua, mau merasakan apa yang orang lain rasakan. Karena life is not just about me, it's about us. Merubah kata saya menjadi kata kita adalah salah satu cara paling efektif untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Melihat apa yang orang lain lihat. Kalau kata orang bijak, meletakkan kaki kita pada sepatu orang lain akan membuat kita mampu menumbuhkan sisi-sisi kemanusiaan kita. Terdengar sepele dan klise sih sebenarnya. Namun kalau ada dua hal yang justru harus kita pertahankan sebagai manusia di tengah zaman yang semakin canggih ini, maka jawabannya adalah simpati dan empati. Yang keduanya berasal dari nurani, yang artificial intelligence sampai kapanpun tak akan mampu mengganti. Untuk itu yuk kita kembali memanusiakan manusia, bukan justru merobotkan manusia. Demikian video manifestasi syukur kali ini teman-teman, semoga bisa membantu dan menjadi referensi teman-teman yang masih bingung dengan apa yang harus disyukuri, dievaluasi, dan dieksekusi untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri di tahun depan nanti, yang hanya tinggal menghitung hari lagi. Sherly menantang teman-teman untuk menulis 3 saja manifestasi syukur teman-teman di tahun ini di kolom komentar di bawah ya. Awal tahun nanti Sherly akan pilih 3 orang pemenang untuk mendapatkan 3 buku self-improvement yang sudah Sherly dan tim pilih untuk menemani awal tahun teman-teman. Semoga kamu yang beruntung, dan sekian dulu dari Sherly. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah berupa manifestasi syukur atau alasan kenapa teman-teman bersyukur di tahun ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.